Nah, pada penasaran kan kita mau membahas apa? Tentunya kita tidak sedang membahas bedah buku. Untuk bedah buku kita skip dulu ya. Nah, jika teman-teman penasaran, langsung saja kali ini kita akan membahas terkait new normal. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi nih dengan kata new normal. Karena hari-hari terakhir ini sudah begitu maraknya mengenai peristilahan new normal di tengah wabah virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Sehingga kita harus menjalankan aktivitas kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, new normal ini merupakan kenormalan baru yang ditetapkan oleh WHO. Nah, selanjutnya bagaimana Bung FD secara hukum publik? Sepertinya Bung FD sudah nggak sabar lagi nih mau menyampaikan pandangan-pandangannya. Mungkin Bung FD? Ya baik, terima kasih Adinda Tasya. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi di channel ataupun konten hari ini saya ditemani lagi oleh Adinda Tasya ya dalam pembahasan bongkar. Apa yang mau dibongkar? Yang dibongkar terkait yang sedang ramai-ramainya nih, yaitu tentang new normal. Nah, new normal itu difrasekan sebagai kenormalan baru dalam sebuah kehidupan di tengah wabah virus corona atau COVID-19, teman-teman. Nah, kita hari ini saya akan berbagi ataupun secara bersama-sama belajar bersama-sama bagaimana new normal ini dalam perspektif hukum dan kebijakan publik. Oke, langsung aja teman-teman biar kita juga sama-sama belajar, saya juga belajar gitu kan. New normal ini hari ini begitu ramai di media massa, di berita-berita, di televisi dan lain sebagainya. Tentu new normal itu dikatakan sebagai kenormalan baru dalam di tengah-tengah virus corona COVID-19. Karena mau tidak mau aktivitas untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tetap harus dijalankan. Namun di new normal ini dimaksudkan dengan keadaan kenormalan yang baru untuk menjalankan aktivitas dengan, nah ada dengannya, dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan. Seperti cuci tangan, mengenakan masker, physical distancing, menjaga jarak 1,5 meter atau 1 meter ya. Sehingga itu kenormalan baru, dianggap sebagai kenormalan baru. Nah, hari ini pemerintah beritanya Presiden Joko Widodo ya telah meluncurkan ataupun telah mempersiapkan untuk mendisiplinkan masyarakat dengan mengarahkan aparat TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat di tengah wabah virus corona ini untuk mencegah penularannya. Jadi aparat TNI dan Polri itu dikerahkan oleh Presiden kita yang terhormat Bapak Jokowi di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, teman-teman. 4 provinsi itu tuh apa aja? 1, pertama ada DKI Jakarta, 2 ada Jawa Barat, 3 ada Sumatera Barat, 4 ada Gorontalo, dan 25 kabupaten kota termasuk di mana saya menempuh jenjang pendidikan, yaitu Kota Malang. Nah, new normal ini akan diimplementasikan di bulan Juni dalam berita-beritanya. Nanti bisa dicek ya teman-teman. Nah, new normal ini ataupun pendisiplinan dapat beraktivitas dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan tentu adalah merupakan sebuah kebijakan publik. Nah, maka saya dan kalian teman-teman dan juga moderator Adinda Tasya, kita akan bersama-sama belajar dan membongkar apa itu new normal dalam perspektif hukum dan kebijakan publik. Pertama begini,
Teman-teman harus mengetahui apa itu kebijakan publik. Kebijakan, kata kebijakan itu merupakan keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi. Itu kebijakan. Kalau publik, publik itu teman-teman hal ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, khalayak ramai. Maka kebijakan publik itu adalah keputusan yang dibuat, yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Nah, salah satunya adalah pendisiplinan ini untuk menuju kenormalan baru, new normal. Nah, ini juga merupakan kebijakan. Mengapa? Pertama begini, ada bentuk-bentuk kebijakan publik. Di mana ada dua bentuk kebijakan publik. Yang pertama itu teman-teman, ada kebijakan publik yang terkodifikasi, yaitu dalam hierarki ataupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bentuk kebijakan publik yang kedua adalah pernyataan pejabat publik seperti melalui pidato, pidato tulisan maupun tertulis, ataupun pidato yang disoroti ataupun melalui media-media massa. Itu merupakan kebijakan publik. Seperti Presiden Joko Widodo telah mendatangi langsung 2 hari yang lalu ya, mendatangi Bundaran HI untuk mengecek kesiapan MRT ya kalau nggak salah, dalam menuju kenormalan baru. Tentu untuk mempersiapkan protokol-protokol ataupun aktivitas nanti, protokol-protokol kesehatan tetap dijalankan. Nah, melalui pidato itu juga termasuk kebijakan publik dari seorang pemerintah. Jadi pemerintah di sini adalah presiden. Nah, selanjutnya kebijakan yang pertama, kita bentuk kebijakan yang pertama kita akan bongkar ya. Satu, kebijakan publik yang terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, di sini secara hukum administrasi negara yang menjadi leader dalam menangani penularan wabah coronavirus atau COVID-19 ini adalah Menteri Kesehatan, teman-teman. Kenapa? Karena disitulah letak kewenangan daripada pemerintah. Pemerintahan yaitu adalah Menteri Kesehatan. Nah, kita lihat. Saya akan share screen kebijakan publik yang terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oke, kita lihat ya. Bisa kelihatan Adinda Tasya? Kelihatan. Oke. Jadi ini surat edaran Menteri Kesehatan, teman-teman. Di surat edaran ini nomor HK 0201 Menkes 335 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penularan coronavirus disease COVID-19 di tempat kerja, sektor jasa dan perdagangan, area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Jadi inti dari surat edaran ini tentu ada sebuah protokol pencegahan penularan coronavirus disease COVID-19 ini di tempat kerja. Karena nanti di dalam menuju new normal ini berbagai sektor teman-teman akan dibuka secara bertahap. Ada tahapan-tahapan, bisa teman-teman cek di Kompas, kemudian di CNN dan media-media massa yang lainnya ya, nanti bisa dicek apa aja tahapan-tahapan dan apa sektor mana yang dibuka terlebih dahulu dan daerah mana yang akan menjalankan kenormalan baru ini dengan menjalankan aktivitas kesehatan, protokol-protokol kesehatan. Nah, ini surat edaran. Nah, ada lagi teman-teman, saya akan share screen yang selanjutnya, bentar ya. Yaitu ini. Nah, kelihatan Adinda? Kelihatan ya Adinda? Ya, kelihatan. Oke. Ini keputusan Menteri, Kepmen.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 0107 Menkes 328 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Nah, keputusan menteri itu merupakan salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan, teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan apakah benar ini masuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, di sini isinya ada beberapa poin yang dimana di bab 2 dijelaskan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja, perkantoran, dan industri. Nah, ini ada panduannya setidaknya, ada dasar hukumnya untuk menjalankan aktivitas menuju kenormalan baru tadi. Nah, ini selama masa pembatasan sosial berskala besar PSBB, bagaimana tempat kerjanya yang pertama, kemudian yang kedua, yang pertama bagaimana faktor pekerjaan, faktor di luar pekerjaan, bisa dilihat ya, ini satu. Bagi tempat kerja, ini ada beberapa poin, sampai poin berapa ini. Nanti bisa dicek, bisa di-download teman-teman di Google searching ya. Bisa di-download PDF-nya, bisa dibaca. Nah, ini secara kebijakan publik, bentuk kebijakan publik yang terkodifikasi. Ada panduannya. Jadi kantor-kantor, perkantoran, perindustrian yang tetap menjalankan aktivitas kerjanya, maka harus mengikuti panduan ini. Keputusan menteri ini. Nah, mengapa kalau keputusan menteri ini masuk dalam peraturan perundang-undangan? Karena di sini saya akan share screen lagi. Tunggu ya. Oke, share screen. Oke, kelihatan di data saya? Ya, kelihatan. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelumnya di sini di pasal 7 jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Ada jenis-jenisnya, Undang-Undang Dasar, NRI 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Itu jenis peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal 8 disebutkan jenis poin 1, ayat 1 maksudnya, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, menteri. Nah, menteri. Jadi peraturan yang ditetapkan oleh menteri itu merupakan juga salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimana juga di ayat 2 dijelaskan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oke, berdasarkan kewenangan. Teman-teman, dalam administrasi, hukum administrasi negara, kewenangan itu didapatkan dari 3 hal. Yang pertama, kewenangan itu didapat dari kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi artinya kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, itu ada kewenangan mandat, dan yang ketiga ada kewenangan yang didapat dari delegasi. Nah,
Mandat delegasi ini nanti kita akan pelajari bersama bagaimana bentuk ataupun bagaimana ciri dan bagaimana cara mendapatkan kewenangan ini nanti kita dibahas di luar daripada pembahasan kali ini mengenai new normal. Nah, ini adalah salah satu bentuk ini ya, kebijakan publik yang terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undang. Ada Kepmen, keputusan menteri mengenai pencegahan. Jadi di new normal ini sebenarnya kita sudah menjalankan aktivitas itu mulai awal-awal, seperti mengenakan masker, mencuci tangan, jaga jarak. Artinya pemerintah hari ini telah berupaya keras untuk bagaimana memerangi virus corona ini, COVID-19 ini. Akan tetapi dengan istilah, ya ada istilah berdamai dengan corona lah, new normal lah di tengah-tengah virus corona. Nah, intinya dalam perspektif kebijakan publik, tentu dalam proses pembentukan kebijakan publik, tentu harus selalu ada evaluasi, dan tentu harus ada revisi. Nah, nanti ketika new normal ini, kenormalan baru dijalankan, kemudian tetap menjalankan aktivitas dengan protokol-protokol kesehatan, akan tetapi ketika malah berdampak memperburuk situasi kondisi Indonesia khususnya, yang dimana penyebaran virus corona ini semakin luas, ketika kita tetap beraktivitas, tidak diam di rumah saja, maka kita lihat apakah pemerintah akan mengevaluasi ini. Tentu harus ada evaluasi dalam setiap kebijakannya yang dibuat. Nah, yang dimana tentu dalam pembentukan kebijakan publik sendiri harus ada beberapa sumber-sumber. Nah, bisa saya sebutkan sumber-sumber pembentukan kebijakan publik itu teman-teman ada 2. 1, harus adanya bahan dasar pembentukan kebijakan publik, yaitu dari berbagai produk hukum. Jadi nggak sewenang-wenang pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, nggak boleh. Artinya ada asas nih. No authority without responsibility. Tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Ketika pemerintah menjalankan kewenangan, maka harus bertanggung jawab. Mengeluarkan kebijakan, maka pemerintah harus bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya no activity without authority. Tidak ada aktivitas tanpa kewenangan. Jadi pemerintah karena punya kewenangan, makanya bisa beraktivitas. Maka dari itu bisa mengeluarkan kebijakan yang namanya kebijakan publik. Bisa dipahami ya? Itu harus ada bahan dasarnya. Yang kedua, sumber pembentukan kebijakan publik yang kedua adalah harus ada bahan pertimbangannya. Nggak boleh pemerintah atau suatu organisasi mengeluarkan kebijakan tanpa ada bahan pertimbangan. Apa aja, Bung? Bahan pertimbangannya. Bahan pertimbangannya itu teman-teman seperti ada bahan pertimbangan data, informasi, ataupun pemikiran-pemikiran maupun masukan-masukan, saran-saran yang bersifat objektif. Maka pemerintah hari ini dalam keadaan yang menuju new normal, kenormalan baru, harus mempertimbangkan apa bahan pertimbangannya. Bagaimana dengan datanya? Apakah penyebaran virus corona di Indonesia semakin sudah melandai atau semakin memuncak, semakin tinggi penyebarannya? Maka itu harus dipertimbangkan data-data tersebut. Nggak bisa tiba-tiba mengeluarkan kebijakan, menjalankan aktivitas kenormalan baru dengan mengarahkan aparat TNI dan Polri untuk mendisiplinkan kerumunan-kerumunan, maka perlu dipandang itu. Kemudian ada informasi-informasi ataupun pemikiran-pemikiran dan saran-saran. Nanti teman-teman bisa dibacalah ketentuan-ketentuan ataupun persyaratan untuk menjalankan ataupun menuju kenormalan baru, new normal oleh WHO. WHO itu adalah Organisasi Kesehatan Dunia.
Nah, ada beberapa ketentuan, kalau nggak salah itu ada 5, nanti bisa dicek. Apakah Indonesia itu sudah sesuai dengan persyaratan ketentuan-ketentuan WHO atau tidak. Maka sebuah kebijakan ini biar nggak meleset gitu loh. Kebijakan publik harus didasarkan hukum yang jelas. Karena negara kita adalah negara hukum. Sebagaimana disebutkan termaktub dalam pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Bisa dimengerti. Maka semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. New normal ini inisiatif yang baik, inisiatif yang bagus menurut pandangan saya pribadi. Karena kenormalan baru yang dimana kita diberikan leluasa untuk beraktivitas kembali, berkegiatan kembali, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Seperti bisa berdagang, orang yang punya perdagangan, tapi menggunakan masker, selalu cuci tangan, jaga jarak. Kemudian perkantoran-perkantoran juga sudah buka sektor-sektor perindustrian sudah mulai memproduksi. Kemudian seperti sektor pariwisata sudah dibuka tapi dibatasi berapa pengunjungnya, bagaimana jaraknya, harus selalu ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Ataupun penyediaan masker gratis tentunya. Ya, artinya aktivitas dapat dijalankan menuju ke normal baru dengan menggunakan masker, cuci tangan sekali lagi, dan juga jaga jarak, physical distancing. Nah, inisiatif yang bagus sebenarnya. Akan tetapi juga harus dilihat, harus dievaluasi kebijakan ini supaya tidak kepleset, malah jatuh ke jurang yang begitu dalam. Kan bahaya. Kita juga sebagai masyarakat ataupun warga negara Indonesia, kita peduli dengan seluruh warga negara Indonesia, peduli dengan kondisi negara kita juga tahu bagaimana kondisi perekonomian negara kita, maka mari kita sama-sama saling membantu, saling sadar bahwasanya betapa pentingnya untuk menjaga jarak, selalu cuci tangan dan mengenakan masker, karena ini juga demi kepentingan kita bersama. Maka seluruh stakeholder, semua stakeholder ini harus terlibat. Bukan hanya seorang pemerintah, bukan hanya masyarakat, apalagi para korporasi-korporasi ataupun perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Semoga di sektor pendidikan juga dibuka, kita bisa kuliah lagi ya teman-teman. Kita bisa kuliah, bisa kumpul lagi, bisa nongkrong lagi, bisa berdiskusi dan berdialektik bersama-sama di ruang-ruang yang seperti biasanya. Mungkin sekian Adinda Tasya, terima kasih. Kurang lebihnya nanti kalau teman-teman ada kritik, saran maupun komentar, masukan-masukan, ataupun rekomendasi, mau bahas apa nih Bang? Bung besok saya mau bahas ini, hukum pidana. Bung besok saya mau bahas ini. Itu bisa melalui kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan dan terima kasih sekali lagi saya hari ini ditemani oleh Adinda Tasya. Saya kembalikan ke Adinda Tasya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bung FD kita ada manfaatnya untuk teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Mungkin untuk pembahasan kali ini itu dulu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bung FD tadi, jika teman-teman ingin bertanya atau ingin merekomendasikan bisa ditulis di kolom komentar. Baik, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.